Cep. Kan. 20 ya. Bisa Cep. Nggak dikit Cep. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susan sana wa karama rasulun ali sana sana sayyidatimatu zahra sayyidi jilani wa qadari wa syafi'an nabi maliki hambali wa rabbi amil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna wa jirahmani sabaki qadam Muhammad wali wali asuli wa puri ajmain Sumaila arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarham yu'ni darajati mil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulum biddarain amin. Qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muslimun ay yadullu ala qudratina wa wahdaniyatina anna nanza'ul yawma minal laili fahum dakhiluna fi zulmati wa ma'nahu nazhabu bin nahari wa naji'u bil laili wa zalika annal asla hiya zulmatu wan naharu dakhilun alaiha fa iza gharabati syamsu salahun naharu minal laili fatazharu zulmatu fa ulima min haza annal laila aslun wan nahara far'un fa in qila al-lailu afdalu amin naharu al jawabu al-lailu afdalu li'annahu khuliqa minal jannah wan naharu minan nar li'annahu warada fil asari anna fil jannati nuran wa zulmatan wa jama'allahu zulmatal jannah fa khalaqa minhal laila falam tabqa fil jannati zulmatun wa jama'allahu nura jahannama wa khalaqa minhun nahar falam yabqa fi jahannama nurun fakulluha zulmatun fannaharu mahallul maksiyah wal lailu mahallul istighfari wal uzri wan nadamati. Ya, lanjutan bacaan kita ya, ayat berikutnya nih ya. Ayat dalam
ya surah Yasin ya dalam ayat berikutnya ya ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa iza hum muzlimun ya ayat yang kedua 7 itu ya wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim ya. Ya. Wa ayatul lahum dan tanda-tanda ya kebesaran Allah ya tanda kewahdaniatan Allah tandanya ya Allah ya Maha Kuasa Allah Maha Wahdaniyat ya sifatnya esa lahum bagi mereka bagi orang-orang kafir nih allailu ya naslahu minhun nahar malam ya kami cabut dari siang wa izahum muzlimun maka ketika itu jadilah ya mereka itu gelap gitu ya jadi Allah jadikan tuh ya ya malam itu diambil dari siang artinya siang ya dia apa tuh dikagain sama Allah gitu nah kemudian jadi gelap tuh malam gitu ya nah fa izahum muslimun begitu nggak ada siang ya maka malam jadi gelap tuh gitu artinya ya dulu ala kudratina wa wahdaniyatina artinya yang menunjukkan atas kekuasaan kami dan keesaan kami anna naza'nal yauma minal laili kami mencabut mengambil hari ya al yaum ya minal laili artinya siang dari malam Wahuhum dakhiluna fi zulmati mereka masuk di dalam kegelapan gitu ya karena apa tuh ya siangnya diambil ya maka ya jadi gelap malamnya gitu wa maknahu pengertian lainnya nazhabu bin nahari wa naji'u bilail kami ilangin tuh siang dan kami datengin malam gitu naslahu tuh ya artinya kami ilangin kami ya salaha ya kami kelet kami ya kulitin gitu ya buangin nah artinya kami hilangin tuh siang maka datanglah malam ya siang nggak ada jadi ada malam gitu ya wa naji'u bil laili ya gitu ya nazhabu bil wa naji'u bil lail wa zalika yang demikian itu annal asla hiya zulmatu ya bahwa dasarnya nih alam ini awalnya dulu itu gelap ya bukannya terang jadi dasarnya gelap gitu ya nah ya aslu hiya zulma wan naharu dakhilun alaiha ya sedangkan terang tuh siang itu masuk di dalamnya tuh ada sana tuh ya tuh dia jadi dasarnya tuh alam ini gelap nggak ada cahaya gitu nah kemudian baru ya Allah ya jadikan tuh gitu ya tuh ya zulmat ya gitu nah ya dakhirun alai fa iza gharabati syamsu ya salahatin ya sulihan naharu minal laili apabila matahari terbenam maka dicabutlah ya siang tuh artinya begitu matahari tenggelam ya terbenam nah ya siangnya kagak tuh ya salaha ya gitu ditarik dibuka ya diambil begitu siangnya ya minal lail dari malam pada zaharu zulmatu maka yang kelihatan gelap ya jadi begitu matahari itu masuk ya kan gelap tuh itu berarti siang diambil gitu ya nah gitu ya nah gitu ya jadi begitu tuh iza gharabati syamsu sulihan nahar minal laili fata zaharul zulmatu maka nampaklah gelap tuh nah dari sini paulima min haza maka dapat diketahui dari perkataan ini nih ya gitu atau dari ayat tersebut annal laila aslun wan naharu far'un atau wan nahara far'un ya dari dasar ini bahwa malam itu adalah dasarnya jadi alam ini dasarnya itu adalah malam gitu artinya duluan malam daripada siang gitu ya
duluan malam dari siang. Jadi malam dulu baru siang ya. Jadi bukan siang dulu baru malam ya. Jadi malam dulu baru siang gitu ya. Nah, itu ya. Jadi dasar ayat ini katanya annalaila aslon wan nahara parun. Sedangkan siang itu adalah merupakan cabang ya, bagian gitu ya. Nah, ya jadi dasarnya tuh ya malam baru siang. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya mana yang lebih bagus pertanyaan sini? Fa'in kila, kalau ada orang tanya kamu ya gitu ya, alailu abdalu amin naharu. Ya, mana yang lebih abdal? Lebih bagus siang atau malam? Bagusan mana? Siang malam. Gitu ya. Kalau kita sih kata siang ya. Ya enak kan. Ya kalau kita ya mana apa siang kan bisa sono jalan sini malam ya gelap nggak enak gitu ya. Nah siang kan bebas enak gitu kelihatan semua gitu ya. Nah ya jadi mana bagusan tuh malam, mana yang lebih abdal malam atau siang? Nah jawabnya al jawabu al-lailu abdalu. Ya jawab di sini ya malam itu lebih abdal dari siang. Artinya bagusan malam dari siang gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Ya, li'annahu khuliqa minal jannah. Karena malam itu diciptakan dari sorga. Gitu ya. Nah, ya malam tuh ya diciptakan dari sorga gitu ya. Khuliqa minal jannah. Wan naharu khuliqa minan nar. Sedangkan siang diciptakan dari neraka. Ya. Li'annahu warada fil asar, karena ada ya riwayatnya pada asar sahabat nih, anna fil jannati nuran wa zulmatan. Ya, di sorga itu katanya awalnya tuh ada nur dan ada gelap, ada sinar, ada gelap, ada terang, ada gelap gitu ya. Dasarnya tuh awalnya Allah bikin sorga itu ya ada gelap, ada terang, ada gelap. Nah, kemudian wajah ma'allahu zulmatal jannah. Ya, kemudian Allah himpun tuh, Allah ambil gelapnya sorga katanya fahulika atau fakhalaqa minha laila. Ya, maka Allah ciptakan tuh dari gelapnya tuh ya sorga itu Allah ciptakan malam ya gitu ya, dari gelapnya sorga ya. Nah ya Allah bikin malam jadinya gitu ya, Allah ciptakan malam. Nah ya falam tabqa fil jannati zulmatun, enggak ada lagi di sorga tuh yang namanya gelap malam gitu, enggak ada ya. Jadi di sorga nggak ada malam gitu ya. Nah gitu ya, terang aja nggak gelap gitu, maksudnya nggak ada malam ya gelap apa nggak ada gelap gitu ya. Nah ya terus terang aja gitu ya. Nah ya wajah ma'allahu nura jahannama, dan Allah himpun tuh, Allah ambil kumpulin terangnya tuh neraka jahanam. Wa khuliqa wa khalaqa minhun nahara, dan Allah ciptakan siang. Falam yabqa fi jahannama nurun, maka enggak ada di surga di neraka itu ya yang namanya sinar terang gitu ya. Fakulluha zulmatun, maka semuanya tuh di neraka gelap. Jadi kalau di surga siang terang gitu ya, maksudnya siang tuh terang ya. Nah ya di sana nggak ada siang nggak ada malam, Jep, nggak. Hah? Nggak tidur di sorga. Di sorga di neraka orang nggak tidur. Nah kalau tidur hilang nikmatnya. Hah? Iya, nah kalau tidur tuh di sorga dia hilang nikmatnya. Nah kita kan kalau lagi senang-senang tidur ya. Ya, di dunia aja gitu lagi senang gitu, lagi makan enak itu pulas gitu gusrak kayaknya ya, nggak berasa kan gitu ya. Nah di surga gitu juga, kita senang-senang gitu. Nah ya, nah kemudian ya tidur ya kagak
ya beras nggak enak ya. Nah ini di surga nggak tidur, ya di neraka juga nggak tidur juga, ya itu ya. Nah ya tetap itu ya kalau di neraka pakai tidur, ya lagi diseksa kagak berasa. Nah itu ya. Nah jadi gitu. Jadi katanya Allah jadikan tuh ya nur ya di sorga, karena di sorga dia awalnya ada terang ada gelap. Nah maka gelapnya tuh Allah ambil, Allah buang, jadi tinggal terang. Nah di neraka ada gelap ada ya terang. Nah ya apa tuh terangnya yang Allah ambil. Nah jadi yang ada gelap gitu ya. Jadi yang namanya di sorga tuh nggak ada yang namanya gelap gitu ya di sorga. Kalau di sorga gelap ya kita bisa, ya bisa ke apa tuh ya, bisa kebentok. Ya nggak ada di sorga, nggak ada gelap terang. Nah kalau di neraka nggak ada yang namanya terang, ya gelap semua gitu ya. Nah ya gelap tuh gitu ya. Nah gitu ya, nur jahannam khalaqa minha nahar. Nah falam yabqa bi jahannama nurun fakulluha zulmatun, maka seluruh tuh di neraka itu gelap katanya. Pannaharu mahallul maksiyah walailu mahallul istighfar. Ini jawaban mana yang lebih afdal gitu ya, mana yang lebih bagus ya, siang atau malam gitu. Nah jawabannya di sini tadi yaitu malam lebih afdal ya, lebih bagus. Kenapa? Karena malam ya itu pertama tuh dijadikan dari sorga malam gitu ya. Nah kalau siang dari neraka ya pertama. Nah yang kedua jawabannya gitu ya. Nah ya, nah ya yang kedua panaha apa nih ya? Nah panaharu mahalul maksiyah. Kalau siang tempat berbuat maksiat itu ya. Nah, ya gitu ya. Nah ya gitu. Kalau siang tuh kan kita berbuat maksiat siang ya, mata kita, tangan kita, kaki jalan sono jalan sini, mata kelihatan sini. Kalau malam kan gelap nggak kelihatan gitu ya. Nah ini dikatakan tuh malam itu mahalul maksiyah, walailu mahalul istighfar, sedangkan malam tempatnya beristighfar tuh ya, tempat kita ya. Nah ya tadarruk, mendekatkan diri pada Allah tuh, itu di malam hari itu malam istighfar. Wal uzri, dan ya malam buat minta uzur, minta maaf pada Allah. Wan nadama, dan juga menyesal ya. Biasanya kan kita kalau udah habis siang kan habis jalan capek sono kemari-mari gitu ya, ada suatu perbuatan yang nggak bagus. Nah malamnya kan kita ya lagi istirahat, nah ya ada penyesalan tuh kan gitu ya. Nah ngapa gue jalan, ngapa gue ini kan gitu, jadi capek ngapa. Nah gitu ya, nadamah tuh. Walailu ya yasturul uyuba, kalau malam keaiban ketutupan nggak kelihatan ya malam tuh ya yasturul uyub. Nah tapi wan naharu yaksiful uyub, kalau siang keaiban kelihatan ya, itu berbuat suatu perbuatan yang maksiat dosa, kalau siang kelihatan kan itu. Nah kalau malam agak gitu ya. Nah itu ya, jadi perbuatan apa tuh malam tuh tempat menutupin aib, sedangkan siang membuka aib. Falailu sairul asikina ilallah ya, kalau malam tempat berjalannya ya, artinya waktu itu berjalannya orang-orang yang rindu kepada Allah ya, asikin ya, asik ya. Ya. Nah orang-orang yang rindu kepada Allah, nah itu ya dia itu malam ya kerjaannya itu ya, itu ya, ya bukan siang gitu ya. Di dalam kitab Risalah Muawana kan dibilang gitu, maqam mani muz'arba'ina sanatan illa tulu al fajri
gitu ya. Kata seorang wali min auliyaillah tuh ya begitu ya, mani ya arba'ina sana, selama 40 tahun saya nggak pernah rasa duka cita kecuali illa dulu al-fajri ya, kecuali terbit fajar ya. Saya yang merasa duka cita tuh ya kalau terbit fajar, ini kalau subuh gitu ya. Nah ya selama belum subuh bagi dia tuh enak masih. Itu orang-orang yang asik ya, yang benar-benar cinta pada Allah kan gitu ya. Yang kalau bilang gitu kan yang dalam hadis qudsi kan kadzaba manidda'a bimahabbati izaja nalailu nama ani, bohong orang yang ngaku dia itu cinta kepadaku tapi begitu datang malam dia tidur. Nah itu kan ya cintanya nggak benar. Tapi kalau orang-orang yang asik, yang rindu ya kepada Allah begitu datang malam, wah ya girang banget ya itu ya. Begitu masuk waktu maghrib dah ya girang dia ya, karena tempat dia untuk ya berdialog, tempat dia ngomong, tempat dia ya bertaknis itu ya, menghibur dirinya. Nah itu di malam hari. Ya, ini orang-orang yang para ya aulia-aulia itu ya, nah itu malam ya gitu ya. Ma'uqidat liwaliyin fi min wilayatin illa fi jawfil lail. Itu dikatakan tuh tidaklah seorang itu dilantik menjadi seorang wali kecuali di tengah di malam. Ya, gitu. Jadi Allah tuh melantik orang tuh jadi wali ya itu malam hari. Ya, bukan siang. Nah, kalau DPR kan presiden ya, itu presiden menteri kemarin tuh pada dilantiknya kan siang ya, itu. Nah kalau Allah tuh melantik seorang tuh malam itu ya. Jadi dilihat situ ya, yang diundang-undang tuh para aulia tuh ya. Nah yang diundang untuk ya wali nudbah tuh ya, wali nudbah tuh wali yang mendapat undangan untuk menyaksikan orang ya jadi wali ya, atau juga dipecat ya kewaliannya ya. Allah pecat juga ya gitu ya, kayak menteri gitu ya, menteri nih ya, nah ya dipecat itu resapel ya gitu. Iya diganti dah ya sapel, atau dia jabatannya diambil ya makzul gitu ya. Iya makzul kan gitu ya. Nah ya dipecat ya gitu. Nah jadi Allah tuh gitu. Jadi kalau wali itu wali nudbah, nah itu ya wali yang dapat undangan untuk menghadiri ya pelantikan dan ya pemecatan itu ya. Jadi orang-orang yang dapat wali itu dapat punya jabatan seperti itu, nah giliran ada seorang nih mau dia mau dia angkat jadi wali. Nah itu para aulia yang itu tuh nyaksiin gitu nih si A ya gitu. Itu ya pelantikannya itu. Ya dikatakan ma'uqidat liwaliyin min wilayatin illa fi jawfil lail. Tidaklah Allah melantik suatu wali ya gitu kecuali di tengah malam tuh ya. Nah ya, jadi bukan di siang kalau Allah melantiknya. Nah gitu ya. Nah kalau kita kan dilantik kan siang tuh itu ya. Nah ya, jadi para aulia tuh wali nudbah, nah mereka dapat undangan tuh dari Allah untuk nyaksiin ya pelantikan ya atau pemakzulan ya, pemecatan. Nah orang yang dipecat jadi wali ya gitu. Nah kita yang nggak tahu kan, kita kata masih anggap aja jadi aja dia, padahal dia udah nggak ada jabatannya ya, udah nggak punya jabatan, nggak ada gitu ya. Nah gitu ya, kan kita nggak tahu tuh yang begitu. Kalau para aulia yang itu ditahu bahwa si A nih udah nggak jabat lagi ya, udah nggak jadi menteri, udah nggak jadi ya gubernur kan gitu ya. Kita yang nggak tahu kan ya, masih aja gitu. Hah? Nyapa tuh? Kalau dipecat nyeleweng apa korupsi? Yang korupsi. Ya ini pelanggaran, karena ada pelanggaran itu ya. Nah ya dipecat bang ya, karena pelanggaran ya itulah ya. Ciri walinya masih tetap ada gitu ya? Ya kalau yang nggak tahu sih ya tetap aja dianggap, karena dulunya dia ya kayak gitu, umpama dia udah berhenti jadi ya udah nggak jadi ya wali kota, nggak jadi gubernur. Nah kita yang nggak tahu, kita anggap dia masih benar aja gitu ya, padahal udah kagak gitu. Kalau yang tahu kan ya udah digantiin sama si A gitu. Nah kita yang nggak tahu, wah itu ya kan gitu ya. Gitu sama para aulia gitu juga gitu ya gitu ya.
Ya, ini di sana dikatakan oleh Wacarani kan nih, kanmin ya gitu ya. Kim kamin zairin ya wal mazuru muazzabun. Berapa banyak orang yang ziarah sedangkan orang yang diziarahin itu muazzabun ya udah diseksa dia kan gitu ya karena kita nggak tahu kan kita ziarahin nah itu kuburan kita karena para aulia padahal dia udah ya dari pecat jadi walinya gitu. Kita masih ya deketin aja masih apa nah gitu ya. Nah, Mantan wali. hah? Mantan wali. Mantan gitu ya. Nah, ini di sini dikatakan tuh nah palailu sairul asikin ya gitu ya. Nah, malam itu ya dikatakan malam lebih bagus daripada siang. Kenapa? Malam itu adalah perjalanan orang-orang yang rindu ya, yang asik tuh kepada Allah, rindu pada Allah Taala gitu ya. Nah, ya dia senang tuh kalau orang-orang yang begitu masuk malam. Nah, ya satu ya hiburan, ya satu kesenangan buat dia. Nah, kalau kita kan siang gitu begitu subuh juga kan kita udah girang dah siang dah enak gitu ya kenapa kita malam nggak betah kan gitu ya nah kalau orang-orang seperti itu nih ya dia betahnya malam ya siang gitu hanya sehingga ditukar ya siang jadi malam jadi siang bagi dia malam jadi siang dia nggak tidur nggak ngapa tuh malam kan gitu ya nah siang dia tidur kan gitu ya nah itu orang-orang yang asik tuh ya dikatakan malam itu adalah sairul asikin ilallah ya laita auqatuha tadumu ya gitu mudah-mudahan ya waktu mereka itu adalah mantep tetap gitu ya nah tuh ya tuh orang-orang yang ahlul lail ya ahlul lail tuh ya buat orang-orang yang malam harinya itu nah itu mereka tuh sangat gembira senang gitu begitu masuk malam tuh ahlul lail gitu ya nah gitu ya wan naharu sukun ya syauku ahlin dunya ya kalau siang itu pasaran buat orang dunia ya orang dunia kan jualannya kan siang ya gitu kalau kita nih kita kan jualannya kan siang ya malam tutup jep ya gitu ya nggak jualan itu nah tapi kalau malam wal lailu syauqul ahlul akhirah ya sedangkan malam itu pasaran buat akhirat ya jadi pasaran dunia siang ya nah kalau pasaran akhirat itu malam ya orang-orang yang jualannya tuh buat akhirat itu malam. Hah? Iya pasar malam itu ya siang tuh ya di malam tuh nah buat jualan itu ya kenapa ya karena malam tuh ya ya keuntungannya lebih gede daripada siang itu. Sekarang pada girang kalau maghrib pada girang San. Kalau apa? Sekarang. Kalau malam. Iya, kalau maghrib datang. Buka kelanggar takjil tuh ya orang-orang malam begitu jadi orang-orang akhirat tuh nah ya nah jadi dia dagangnya malam orang akhirat dagangnya malam kalau orang dunia dagangnya siang gitu hanya orang-orang akhirat tuh ya kaya itu ya karena dagangnya malam ya Dagangannya apa tuh? hah Dagangannya apa tuh kayak? ya lontong kalau lontong jauh ya ini gorengan lontong ya itu comrok itu hai ditanya dagangan ya dagangan akhirat ya ya zikir ya dagangan akhirat tuh zikir sholat ya nah itu dagangan akhirat itu ya jadi orang-orang yang dagangnya malam ya gitu ya duitnya banyak iya tuh para aulia gitu ya gitu ya nah, ya banyak tuh duitnya tuh banyak pada gitu ya nah kita dagangnya siang
ya itu ya untungnya dikit, nah ya, jadi nggak cukup gitu, hanya malam mau dagang gitu ya, gitu ya. Dulu Abi Umar ada yang tanya, kok Abi banyak banget duitnya gitu, gampang aja punya duit gampang gitu. Abi Umar kata apa, bank saya bukanya jam 12 malam gitu ya, gitu kata Abi Umar tuh dulu Abi Umar Bidon gitu ya, itu bank saya bukanya jam 12 malam baru buka ya gitu, jam 12 nah buka tuh bang gitu ya, gitu ya yang gitu duitnya kok banyak aja gitu. Nah, iya bang saya tuh bukanya malam bukannya siang, kalau kita kan bang kita kan siang ya gitu ya. Nah itulah ya karena pasaran dia tuh dagang gitu ya, yang Allah bilang innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Allah beli itu ya diri kita ya, harta kita yaitu dengan apa, surga gitu ya. Allah tukarin gitu ya, kan nilainya mahal itu, artinya tuh Allah beli tuh ya, kita tuh dakwah harta kita, badan kita, negeri kita tuh Allah tukarin nih dengan surga tuh gitu ya. Nah surga itu mahal gitu ya, nggak murah gitu ya, hanya ya kita dagang itu malam kalau mau ya gitu. Kalau malam kan Allah bukain tuh ya, nah, pintunya apanya semua tuh ya dibuka, kapan kita apa tuh ya, nah, ya kita ketuk pintu Allah buka gitu ya. Nah kalau siang kan ada waktunya gitu ya, Allah nggak bukain tuh bebas ya siang ya pintunya ya. Kalau siang tuh ada waktunya kan gitu ya. Nah kalau malam mau bebas gitu. Ini kayak bulan Ramadan gini nih ya, Allah buka tuh ya sepanjang malam tuh ya, dari sore sampai malam ya itu terbuka pintu Allah tuh ya. Silakan tuh ya ketuk pintu Allah ya, minta di situ ya itu ya. Nah ya kalau siang ya ada batasnya ya, habis sholat, habis ini gitu ya. Nah tuh ya kalau malam. Nah kalau bulan-bulan lain itu malam Jumat ya, yang Allah ya bukakan tuh dari sore sampai ya subuh ya malam Jumat. Nah kalau malam yang lain itu Allah buka pintunya yaitu sulusul akhir ya, sepertiga malam ya, akhir tuh sepertiga malam. Nah itulah Allah buka pintu Allah tuh gitu ya. Hanya orang-orang yang apa tuh ya, yang lagi mau pengen dagang begitu tuh dari sebelumnya tuh sepertiga malam itu mereka udah nongkrong itu cep gitu ya, udah nongkrong. Hah? Iya gitu, udah nongkrong duluan gitu, sebelumnya dibuka nih kan gitu ya, ditungguin ya, jangan nungguin dari ya apa tuh ya nisful lail tengah malam, begitu jam 12 tuh udah pada siap kan gitu ya. Nah ya terus itu hanya itu kan Allah bukanya tuh kalau bulan lain malam lain tuh, nah itu ya sepertiga sulusul akhir, sepertiga akhir dari malam ya, sekitar apa kalau kita ya jam 3-an dah ya, setengah 3 sampai subuh dah tuh ya Allah bukanya. Nah orang-orang yang pengen supaya barangnya ya dapat itu kan ya pada masing-masing duluan kan itu. Nih toko belum dibuka kan pada mereka apa ya duluan tuh pada kumpul duluan, begitu dibuka kan langsung kan. Nah begitu juga ya orang-orang tuh ya ahlul lail tuh begitu ya, dagang gitu langsung hanya dagangannya cakep-cakep apa kan gitu. Nah itulah gitu ya gitu ya gitu. Nah ya tapi kalau kelas-kelas kita sih dagangan kita jelek-jelek ya jangan di awal begitu, jangan ya nggak bagus. Itu orang yang dagangannya cakep-cakep tuh yang begitu tuh ya, kalau yang dagangannya cakep-cakep nah itu biasanya duluan kan. Nah gitu. Nah kalau kita dagangan kita jelek-jelek ya jangan duluan ya, kagak bakal ditengok itu cep ya, nggak bakal dilihat kan. Pokoknya kalau kita dagangan kita kurang bagus, nggak cakep, nah ya di akhir ya udah deket tutup dah iya ya deket tutup tuh. Nah ya itu kita jam 4-an dah ya. Hah? Dagang pemula dah nih. Dagang apa tuh? Dagang yang mula-mula nih baru buka gitu. Iya. Ya kalau baru buka gitu nggak bakal ditengok dagangan kita pada
Ya jelek, campuran apa begitu, nggak cakep, nggak bagus, gitu. Nah ya kita tuh kalau kita dagangnya kelas-kelas kita ya kita itu dah, ya deket-deket mau tutup tuh, nah baru dah, ya kita bilang aja tungguin dah. Nah dia kan yang cakep-cakep kan udah tuh, udah dimasukin dah apa semua, nah tinggal kita kan, yang jelek-jelek, nanti kan kalau yang begitu kan diliatin juga kan? Hah? Iya, dilihat juga gitu, diambil gitu, ya. Bahkan kalau kita ajuin tuh, kita di kelas orang-orang yang jelek, ya bisa ditolak. Karena apa? Ya, kagak ada ukuran. Hah? Iya, gitu, ya. Kayaknya kalau kelas-kelas gitu tuh malam tuh mendekatkan diri sama Allah tuh jangan terlalu ya malam gitu ya. Nah ya jadi menjelang apa aja dah, kalau kita tuh jam Allah mulai buka sulusul akhirnya buka dari 2:30, nah kita jam 4-an dah ya, baru dah kita deket-deketin dah ya, jam dekat dah tuh ya, kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim kan gitu. Nah kita panggil jam gitu ya gitu kan, ya kita panggil tuh, kita tadarruk ya Arhamar Rahimin irhamna gitu kan. Ya, dulu kan terhim tuh. Nah iya, itu kan lagi manggil-manggilin. Ya, kita lagi dagang tuh. Ya, karena dagangan kita jelek. Ya Rahman Rahimin, irhamna ya Allah. Ya, yang kasih sayang. Ya, kesianin lah kami. Ya, masa saya udah nungguin dari tadi. Ya, agak ditengok-tengok. Nah, kan gitu. Ya, maafina wa'fu'anna. Ya, gitu kan. Ya, terhim dulu. Nah, gitu ya. Tuh orang-orang terhim dulu kan gitu. Tuh buat ya kelas-kelas itu tuh munajat ya, mohon pada Allah gitu tuh ya, tuh pasaran orang-orang gitu. Hanya semakin kita tuh ya jaga tuh nanti terus, nah akhirnya kan nanti kita punya dagangan kan cakep. Nah udah juga gitu dikenal lagi, udah sering dikenal. Kalau udah dikenal kan nah gimana ya, enak udah begitu dilihat kan sini ya gitu. Nah gitu ya, kalau udah kawal udah dikenal gitu. Iya udah dikenal, udah sering, udah lama ya biar kata kurang bagus dikit juga kan dia tahu udah sini gitu ya. Kalau udah sering gitu, kalau baru kan ya gitu siapa lo kan gitu ya. Nah kita nawarin dagangan ke apa tuh, ke pasar kan gitu juga kan, ke dukung ya boleh nambang aja. Nah kalau barang gitu masa barang baru-baru kita begitu bisa diterima aja, terima gak? Nah kagak ya, ya ngumpet dulu dikit-dikit gitu. Lama-lama kan yang punya toko kan liatin juga apaan sih dulu bawa, nah kan gitu. Nah ada harapan tuh ya, bukain itu nih ya, dilihat kalau rumahnya bagus kan itu. Nah kalau jelek ya paling dikasih ya rapiin dah itu kan. Hah? Iya kan gitu ya. Herannya tuh. Ya. Nah, ya begitu juga sama Allah itu ya. Hanya dagang lah ya, kita jangan malas dagang malam ya. Biar di ujung waktu, di ujung apa biar apa? Ya, biar ada dagangan kita yang kita apa tuh ya, kita ajuin gitu ya. Nah, itulah dagangan kita tuh, baca zikir ya, baca Quran ya. Yang Allah suruh tuh apaan? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu yang Allah suruh. Itu kan sama juga pesanan. Ya, kalau toko itu kan pesanan. Ya, buat pesen nih, bikin nih, model begini. Itu, ya. Kita bikinnya yang lain. Ya. Ya, kalau yang pesen ya, pastikan apa? Ya, diterima. Ya, gitu. Nah, dia yang pesen nih bikin nih cap nih model begini ini gitu. Nah kita bikin gitu. Nah kalau baru-baru kan bikinnya masih ya peot sono peot sini kan ya, masih belum rapi dah ya, belum as gitu ya. Nah biarin nanti kan gitu. Nah lama-lama kan ini kita rapiin yang gitu ya, karena pesanan ya, itu Allah yang pesan kan, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur ya, itu di akhir daripada ya pembukaan tuh ya. Gitu ya. Ya dibuka. Nah, ya kita ajuin ya Rob nih pesanan gitu. Ya jelek banget. Lu bikinnya sembarangan.
Ukurannya kita Iya, kurang, ya. ukurannya ya. Nah, yuk besok-besok kita lagi cakepin. Jadi gitu ya. Istighfar gitu. Itu kan pesanan. Kalau pesanan udah pasti kan ya. Nah, cuman kita kudu ya biar rapi karena pesanan ya. Jangan ukurannya jangan apa gitu. Ini karena banyak doang. Ya, jangan biarin dikit jugaan kan kalau pesanan kan gitu biar rapi cakep hampir lagi ya. Nah, ya kita bikin banyak bagus rapi. Nah ya itu lebih dia senang tuh ya tuh pesanan Allah tuh wabil asarikum yas takbirun gitu ya. Nah tuh ya jadi malam itu adalah ya gitu ya. Nah ya tempat apa tuh ya tempat siarul ya gitu ya. Perjalanan orang-orang asikin. Nah ya laita auqatuha tadumu mudah-mudahan tuh waktu mereka itu mantap. Wan nahar suku ahli dunia, siang pasaran orang dunia, wal lailu suku ahlul akhirat. Sedangkan malam itu pasaran buat orang akhirat. Ya. Nah gitu. Amma alim tak, apakah kamu nggak tahu? Ya, dikasih contoh nih, ya malam tuh yang dapat pasaran-pasaran ya gitu. Nah, alimta anna Ibrahim alaihi salam labi sahul atal khulla fil lail. Nabi Allah Ibrahim tuh Allah pakein gelar ya al-khullah, Khalilullah. Nabi Ibrahim kan gelarnya Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah itu ya, gitu ya. Ya, jadi ada khullah, ada habib. Ya, sama juga khullah juga kekasih. Habib kekasih ya gitu ya teman kalau Habib lebih ya daripada Khalil ya. Nah itu ada kekasih juga gitu tapi ya enggak sedekat dengan Habib ya lebih tinggi dah Habib tuh ya. Nah Nabi Allah Ibrahim tuh Allah ya kasih gelar pakai tuh pakaian ya ke Khalilullah itu adalah filaili di malam hari tuh ya. Yang Allah lantik dia Nabi Ibrahim tuh di malam hari dia dilantik sebagai ya Khalilullah ya gitu ya tuh dia dilantiknya malam ya nggak siang ya ya jadi menteri gitu ya. Nah ya tuh ya Khalilullah fil laili ya kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba gitu ya. Tatkala tuh gelap di malam hari maka Nabi Ibrahim melihat ya kaukaba ada bintang tuh ya dibilang haza rabbi falamma apala qala la uhibul afilin ya begitu tuh bintang tuh hilang ya kata Ibrahim saya nggak mau tuh ya yang namanya tuh ya Allah Tuhan pakai hilang kan gitu ya falamma ra'al qamara ya kan gitu ya gitu haza rabbi ya nah dia falamma apala ya kan gitu ya nah terus lagi falamma ra'at samsatu ya bilang haza akbaru ini lebih besar lagi. Nah begitu matahari hilang nah enggak ya ini ya gitu ya wajah tu wajhia gitu kan nah lah gitu ya itulah ya. Nah tuh ya Allah pakein tuh Nabi Allah Ibrahim ya gelar khullah Khalilullah itu di malam hari tuh ya jadi bukan siang tuh kita ya. Nah tuh ya kaukaba ya wasami atil malaikatu sauta tasbihanu Yunus alaihi salam dan malaikat mendengar tuh suara tasbihnya Nabi Allah Yunus alaihi salam fi batnil hud ya di perut ikan itu filaili itu di malam ya gitu Nabi Yunus ya kan dia masih ditelan ikan tuh. Nah ya Nabi Yunus tuh bertasbih ya di dalam perut ikan tuh. Ya, laula minal musabbihin lala bisa ila yaumi yub'atsun kata Allah. Kalau sekiranya Nabi Yunus enggak bertasbih itu ya di dalam perut ikan dia bakal tinggal di perut ikan sampai hari
kiamat ya, karena dia bertasbih tuh ya, bilang ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbihnya Nabi Yunus tuh. Nah itu malaikat denger tuh tasbihnya Nabi Yunus itu di malam hari ya, kedengeran malaikat. Nih suara siapa nih tuh ya, bukan di siang, malam gitu ya. Panada fi zulumati ya, Nabi Yunus menyeru Allah tuh di gelapnya malam ya, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya inilah ya tasbihnya Nabi Yunus ya. Fastajabnahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin ya, kata Allah tuh fastajabnahu ya gitu ya, maka kami terima tuh ya gitu ya, ucapannya tasbihnya Nabi Yunus itu ya. Wa najjainahu, dan kami selamatin tuh Nabi Yunus ya, minal ghammi, dari kebingungannya, karena Nabi Yunus ada fi zulumatin salas ya, ada di dalam kegelapan 3 tuh ya, yaitu gelapnya malam, gelapnya air laut, dan gelapnya perut ikan. Maka Nabi Yunus munajat kepada Allah tuh ya fi zulumat gitu ya, tuh Allah bilang zulumat tuh ya, dengan jamak ya, kegelapan 3 tuh ya. Nah itunya Allah kata ya fastajabnahu, begitu tuh Nabi Yunus tuh ya mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata Allah fastajabnahu, kami terimanya, wa najjainahu, kami selamatin tuh Nabi Yunus ya. Nah itu, nah wa kadzalika nunjil mu'minin tuh ya. Hanya waktu Rasulullah tuh ya ceritain tuh tentang Nabi Yunus seperti itu, Allah selebatin. Nah sahabat tanya, ya Rasulullah itu tasbih buat Nabi Yunus doang apa buat kita semua ya sahabat? Nabi kata lihat tuh akhir ayat Allah bilang gimana, wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah begitu juga orang mukmin yang baca tasbih Nabi Yunus. Ya kalau kita baca tasbih Yunus sampai lagi di tengah malam kita bacanya kan gitu ya, orang sepi nggak ada orang malam ya, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya, malaikat bantuin tuh ya sampai pada Allah gitu. Nah itu Allah nanti jawabnya wa kadzalika nunjil mukminin. Begitu juga Allah selamatin kita nih orang mukmin yang baca ya tasbih Nabi Yunus itu ya. Hanya Allah hilangin tuh ya kaumnya ya kalau kita baca ya, karena ya Nabi Yunus dalam kesulitan yang 3 ya, kebingungan yang 3 gitu ya. Gitu. Kalau kita kan bingungnya mana tuh Cap ya. Ya nggak punya duit tuangan gitu ya, kalau kita bingungnya mana tuh gitu, cuman nggak punya duit tuangan, bingungnya gitu doang udah. Kalau punya duit sih ya enak udah, nggak bingung gitu. Nah yang 3 aja tuh kebingungannya Allah beresin ya gitu ya. Nabi Yunus kan tadi tuh zulumatin salas ya gitu, kebingungan yang 3. Nah kalau kita kebingungan yang 1, yang 3 aja tuh dengan baca begitu iya berhasil gitu. Nah hampir lagi 1 ya gitu ya, gampangan lagi, cuman kitanya males ya, nggak mau baca, nggak mau dagang. Hah? Gitu kitanya males, nggak mau baca, mesti baca ya. Nabi ajarin ya, kalau kita punya punya hajat ya yang gitu, kamu punya hajat tuh gitu ya, yang sekiranya sulit buat kamu, nah sholatlah 2 rakaat gitu kata Nabi tuh ya. Nah kemudian ya baca tuh dalam sujud kamu tuh ya, sujud kita bayang 2 rakaat ya, 2 rakaat berapa kali sujud? 4 ya. Nah iya ya, baca 40 kali ya, 10 kan ya, lama gak? Agak ya itu. Nah tengah malam bacanya ya, jangan siang. Ini siang hah? Waktunya itu. Ini Nabi Yunus kan ya,
Malamnya waktu malam tuh, ya, waktu lagi orang lagi sepi begini, apalagi sekarang nih, itu, ya, itu, ya, lagi barang kita lagi penting, lagi perlu cep ya. Nah iya, nah baca itu dalam sujud tuh la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Ruku apa sujud pertama 10, ntar sujud lagi bangun. Ya, 10 lagi, 20, naik lagi kan, rakaat lagi, nah sujud lagi, tuh 40, ya, itu, ngomong dah sama Allah, ya Rob lebaran makin dekat, ya, udah tinggal 10 hari, ya, masih begini aja ya Rob, ya, emang begini dah, ya, masih begini, yang gitu, nah begitu emang apa doanya? Ya, kan di sini kata ilmu kafi anis soal kan gitu. Ya Rob, engkau lebih tahu daripada dibilangin, nggak dibilangin juga iya, gitu. Iya, masih pakai dibilangin. Ya. Pakai bilangin nah. Kagak, bilang ya Rob, itu. Ya Rob nih, dia lebaran tinggal 10 hari. Ya, nah lo kan tahu ya. Nggak punya duit. Gitu. Ya. Ini mintanya sama Allah ngerengek gitu ya, karena Allah yuhibbul mulihin. Kita kalau berdoa biar mulihin, biar ngerengek itu Allah, innallaha yuhibbul mulihina fid doa, kata Nabi. Allah senang tuh orang yang ngerengek dalam doa. Kalau ngerengek kan apa ya, mintanya kan berkali-kali ya gitu, kayak anak kecil tuh kamu apa kan minta beliin apa nih mainan. Ya kan gitu ya, bilang Pak beliin tuh mainan kan gitu ya, kita kata ntar gitu kan gitu, balik lagi ngomong lagi ya kan gitu. Nah ya lama-lama dibeliin nggak? Beliin. Dan nyewot soalnya. Ini nyewot. Itu sih orang miskin, gitu. Kalau orang kaya sih nggak kesewot, gitu. Ya. Mana senang gitu, ya, gitu, ya. Nah, ya kan kalau kita ngerengek kan berarti kita penting, gitu. Ya kalau kita ngerengek tuh ya berarti kan penting gitu ya, perlu banget. Kalau kita nggak ngerengek kan ya dianggap ya mintanya bisa beliin mainan, udah antara ya udah tidak ngomong lagi ya, tadi kagak kasih nggak beliin gitu. Nah kalau ngerengek kan ya gimana tuh, kasih dah ya kan gitu ya, biar gitu. Jadi kalau kita minta sama Allah tuh nyampe lagi yang misalnya yang rumahnya penting-penting gitu ya, kudu apa tuh ya, kudu berulang-ulang ya, baca lagi, minta lagi, jangan sekali doang kan dianggap nggak apa tuh, kita nggak penting, nggak butuh gitu ya, itu ya, apa ya terus gitu, ntar yang dikasih dari segi suaranya bukan? Hah? Bukan dari segi suaranya. Yang enggak. Disedihin gitu. Yang enggak. Ya bisa juga. Suaranya sedih, dah sambil ulang-ulang kan. Ya gitu. Ya kan kalau kita ulang-ulang begitu kan, kalau kita berdoa tuh ulang-ulang itu, nanti kan malaikat. Ya, malaikat tuh enggak sabaran bantuin kita. Ya, malaikat tuh ya bilang ya Rob, ya hambamu tuh ya sudah berkali-kali minta kan gitu ya. Nah paling Allah jawabnya apaan tuh dalam hadis Nabi kata tukangnya begitu. Allah kata gue demen suaranya, iya. Kayaknya gue kasihnya ntar-ntaran dulu kan gitu ya, karena dia demen ya, Allah demen suaranya gitu ya, kasihnya ntar-ntaran gitu. Coba kalau suaranya nggak didemen ya, kasih kayak orang ngamen kan suaranya nggak didemen ya, gunjreng nggak demen, kasih tuh buru-buru jalan dah ya, kasih 1000 di jalan. Nah iya, coba kalau suaranya yang didemen tahu duit cep ya, kalau kita demen kan suaranya gitu nih tuh, sekali kasih ya ini. Saya didemen kali ya. Hah? Kalau saya didemen kali ya. Ya mungkin juga ya, terus jangan berhenti gitu, lu pakai ngambek itu. Nah aturan Allah mau kasih orangnya kagak ada ya, ngambek
Jangan kayak gitu. Jadi terusin aja gitu ya. Ya, terusin. Jadi kita tuh ya biar mulihin ya, biar apa tuh? Biar ngerengek minta ulang lagi. Akhirnya Nabi suruh kan kita baca tuh ya, zikirnya Nabi itu 40 kali kan gitu. Ya dalam sujud. Itu kan sama juga kita ngerengek kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah besok malam bangun lagi, gitu lagi, baca lagi. Jangan sekali doang, ntar baru kali 2 kali. Allah mau kasih nih, gimana dia? Lah orang itu ya nggak datang. Ini simpan lagi Cep. Ada mau dikasih, datang tiap malam itu ya. Jadi kasih gitu ya. Kenapa jangan samain nama Nabi Yunus? Ya Nabi Yunus sih ya dibaca sekali jugaan. Ya lain. Ya kalau kita kan nggak bisa gitu ya. Hanya banyak baca tuh ya, sehingga tuh ulama suruhin kita tuh baca ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya, biar banyak berapa 2375 tuh ya, ukuran banyak. Ya, kalau ukurannya banyak segitu. Ya, itu ya, kita ulang-ulang tuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi ya, 2375 2375 gitu. Nah, kalau keberatan nah ambil angka yang gede. Ya, 7 sama 5 kan gitu. Ya, 2-nya sama ya 23 tinggal ya kebanyakan ya 75 itu ya. Oh, tuh ya tuh diajarin gitu ya. Nah, cuman gitu kan nggak sabaran ya. Baru sekali 2 kali ya udah dah gitu ya. Terusin gitu ya. Karena mungkin Allah senang tuh, malaikat udah bantuin kita, mintain karena Allah suka demen sama kita. Nah, jadi Allah lambat-lambatin kasih itu, bukan nggak dikasih teman dilambatin tak kapan gitu ya itu. Nah kitanya nih yang ngambek gitu ya udah kelamaan gitu. Nah giliran mau dikasih orangnya nggak ada ya, nggak jadi dah tuh ya. Nah itulah ya yang namanya tuh ya pasaran ya buat orang-orang yang ya nah ya akhirat tuh. Jadi malam itu lebih baik ya dibanding daripada siang. Nah ya pertama ya Nabi Allah Ibrahim tuh Allah pakaiin tuh mahkota ya ke apa Khalilullah itu di malam hari itu ya Nabi Ibrahim. Nah yang kedua yaitu Nabi Allah Yunus tuh gitu ya. Nah ya dia itu Allah selamatin dia dari kebingungannya fi zulumatin salas tuh. Nah itu di malam hari tuh ya, di malam hari tuh Nabi Yunus tuh mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tuh ya. Tuh bagusnya malam dibanding siang ya. Wa Musa alaihi salam, dan Nabi Allah Musa alaihi salam juga Nabi Musa nih ya kan Nabi Jabal Turi Saina ya. Nabi Musa ada di gunung Turi Saina ya. Itu sakron, dia itu mabok ya nggak sadarnya apa, bukannya diminum itu ya. Kalau Nabi Musa minum itu kagak, dia nggak sadarnya kenapa ya. Nah sakron min mahabbatillah, karena sakrannya dia tuh ya maboknya karena cintanya dia kepada Allah ya. Orang kan kalau kebangetan cinta kan jadi mabok. Iya mabok gitu, hanya digila-gilain, gila lo mabok gitu ya. Tuh ya saking mahabbahnya tuh, Nabi Musa kepada Allah ya. Nah jadi dia ya nggak sadar gitu ya, sakran tuh ya. Kan itu kan Nabi Musa kan pengen lihat Rabbi arini, ya Allah perlihatkanlah kepada saya zat Engkau. Nabi apa kata Allah gitu, lihat tuh wa ini istaqarral jabal tuh, lihat di situ di gunung. Begitu Nabi Musa konsentrasi pikirannya tuh ke gunung, langsung kharra Musa sa'iqa, jatuh Nabi Musa tuh pingsan gitu
Ya, begitu Nabi Musa tuh apa tuh sadar bilang Rabbi inni tubtu ilayya Allah saya ya bertobat dah gitu ya. Ya tuh ya, tuh saking mahabbahnya tuh Nabi Musa tuh ya kepada Allah tuh gitu tuh ya mahabbahnya tuh. Nah, wa ja'ala ya apa yuraqasu ya fi min sauqihi, maka dengan dia tuh nggak sadarnya tuh Nabi Musa dia sambil nari-nari tuh ya di Gunung Turisena tuh lari jalan sono dan sono gitu ya lupa dirinya gitu ya karena mabok gitu ya gitu ya orang yang mabok sama Allah begitu ya jalan aja jalan apa gitu itu karena para aulia tuh ya yang wali majzub ya kalau yang wali majzub kan gitu ya kayak orang gila gitu jalan aja gitu karena dia udah apa yang begitu nggak sadar ya jadi Allah angkat tuh aklul insaninya tuh ya Allah kasih aklul robbani gitu ya itu kalau yang wali majzub tuh ya kan kita katakan dia orang gila kan gitu ya padahal dia bukannya gila ya karena tuh akal ya manusianya nih ya daya pikir kita nih kayak gitu begini itu nggak ada Allah angkat Allah masukin ya aklul robbani ya akal Tuhan ya ke apa yang diingat tuh hanya Allah aja. Jadi orang kalau udah begitu kan nggak tahu tuh dirinya. Dia jalan-jalan aja, dia nggak pakai baju, nggak ngapa, dia jalan aja, kan gitu kan? Itu, ya, tuh wali majzub yang begitu, itu, ya. Nah, apalagi para nabi, ya, ini Nabi Musa tuh begitu gitu. Ini, ya itu kan yang di Quran bilang yatihu napil, ya, bil ardo. Nabi Musa tuh keder, ya, di bumi itu, ya, gitu sampai ya 40 hari kan itu mutar itu ya saking lupanya dia tuh sama Allah gitu ya nggak ingat dirinya tuh ya itu wali majzub yang begitu ya saking cintanya ya nah, ya pengarang kitab apa tuh ya komus apa Muhtar apa tuh ya dia saking cintanya tuh pada Allah ya diterbang ya dari rumahnya dinaik di atas ya tuh apa pintunya tuh dibuka gitu dia terbang dia lompat dari atas ya karena dia nggak sadar dia pengen buru-buru ketemu sama Allah ya jatuh dia mati iya itu karena komus apa tuh di komus ada di komus itu ya diceritain tuh ya contoh al-muhit apa ya gitu ya tuh saking ya tingginya dia tuh mahabbahnya dia kepada Allah tuh ya nah gitu ya jadi dibuka tuh pintunya ya dinaik di situ ya jatuh ya, bukannya bunuh diri bukan ya bukannya bunuh diri kalau kita ada bunuh diri bukan karena dia dilupa ya sama dirinya ya nggak ingat dia ya dirinya tuh ya, yang kelihatan tuh bayang sama dia tuh Allah itu ya. Tuh ya itu orang-orang yang sakingnya tinggi mahabbahnya tuh ya pada Allah begitu nanti ya jadi Nabi Musa tuh katanya tuh dia itu tuh ya sakrana tuh di gua apa di Jabal Turisena ya itu karena mahabbahnya tuh waja'ala yarkusu min sauqihi maka dia itu menari-nari karena ya mahabbahnya saking rindunya dia sama Allah tuh wa kanat hadzihil waqi'atu fil lail ini kejadian ini sama Nabi Musa yaitu ya pada malam hari itu ya yang dijanjikan tuh kepada apa tuh ya umatnya bahwa dia tuh bakal ya ke Gunung Turisina tuh yaitu selama arba'ina lailatan tuh ya 40 malam itu ya tentu ya bisa nah itulah ya nah ya nah ini deh ya keutamaan tuh malam ya gitu ya kayaknya hajmak bilail kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman wa wa'adna Musa salasina lailatan tuh ya kami janjikan kepada Nabi Musa tuh untuk mendapatkan tuh ya Taurat tuh nah itu selama 30 malam ya salasina lailatan tuh ya 30 malam ya nara apa tuh ya nah, umatnya ya dikerjain sama Musa Samiri
Ya, waktu itu kan ada Nabi Musa, ada Musa Samiri. Nah, Musa Samiri ini ya bikin apa tuh? Ya, bikin patung ya, patung sampi yaitu dari emas. Ya, karena Musa Samiri ini ya dia dirawat oleh malaikat Jibril. Ya, kalau Nabi Musa dirawat sama Firaun. Ya, yang dirawat tuh, ya dibesarin sama Firaun jadi nabi, ya yang dibesarin dirawat sama malaikat Jibril jadi orang kafir. Itu Musa Samiri. Musa Samiri dari kecil kan ditetein sama malaikat Jibril. Ya, gitu. Ya, jadi begitu ibunya tuh lahirin dibuang, ya, diambil sama malaikat tuh Allah ambil. Nah, ya, malaikat tetein tuh dari jempolnya tuh malaikat ya keluar susu. Nah, dia gede itu. Gitu. Hanya Musa Samiri kenal banget sama malaikat Jibril. Ini waktu dia bikin apa tuh? Bikin patung ya, gitu warung sampi waktu Nabi Musa tinggal tuh kaumnya tuh untuk 30 hari ini ya gitu. Nah, dia gitu apa? Ya, Musa Samiri tuh kelabuin ya rakyat-rakyatnya tuh ya umatnya Nabi Musa dibikinin tuh dari emas ya ya patung sampi. Nah, begitu dia sampai, dia ambil tanah bekas telapak kaki malaikat Jibril injak, ya, kan gitu. Diambil sama Musa Samiri udah ditahu, ya, ambil dimasukin ke dalam, ya, tuh patung itu. Begitu dimasukin, tuh patung, ya, sampai itu berbunyi, ya, langsung bunyi tuh, mau aja dah, ya, bunyi. Nah, itu kata Musa Samiri ini Tuhannya Nabi Musa. Ya, ini pakai nyari jauh-jauh. Ya gitu itu ya. Nah kan sebenarnya kan pada percaya. Nanti itu. Nah Nabi Musa kan pulang-pulang. Nabi Musa kan 30 hari. Ya, dijanjiin. Nah, dia ngitungnya tuh ya 30 hari ya, malam 1 ya, siang 1. Jadi siang malam 2 ya. Baru 15 hari udah sebulan kan? Udah 30. Non pulang-pulang berarti Nabi Musa dah itu tuh kata Musa Samiri gitu ya. Nah itulah ya. Nah gitu. Nah akhirnya disesetin tuh Musa Samiri ya kaumnya Nabi Musa gitu. Hanya begitu Nabi Musa pulang, Nabi Musa kesel banget tuh dia kan gitu ya. Musa Samiri itu ya sampai ditarik dia punya apa tuh rambutnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah itulah ya. Ya, nah Nabi Musa tuh Allah kasih tuh dia tuh ya kitab tuh Taurat itu, nah di malam hari tuh katanya gitu ya. Nah ya wa wa'adna Musa salasina lailan tuh 30 malam itu ya. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam balagha manzilatar rafi'atan wa hiya qaba qausaini fil laili. Dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ya sampai derajat yang tinggi. Nabi Muhammad dapat derajat yang tinggi tuh apa tuh? Wa hiya qaba qausaini, yaitu dekat seperti ya busur ya ya busur panah tuh sama Allah ya qaba qausain tuh ya. Jadi gitu ya Nabi pada Allah tuh di aras tuh no. Nah itu dekatnya seperti itu tuh ya, sehingga nggak ada yang bisa mendekat tuh kepada di arasnya Allah kecuali Nabi Muhammad ya. Malaikatnya Jibril aja yang nganterin cukup sampai Sidratul Muntaha tuh ya. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik lagi ya. Nah, malaikat Jibril tuh ajak bawa Nabi tuh dari rumahnya terus ke Masjidil Aqsa, dia naik terus langit pertama 2 3 sampai 7. Nah, sampai begitu sampai Sidratul Muntaha, batas malaikat Jibril. Jadi dia enggak berani sono ya, enggak dapat izin. Kalau malaikat Jibril masuk sono dia kebakar. Enggak gitu. Jadi begitu sampai itu di situ, malaikat Jibril taqaddam anta ya Muhammad. Naik terus kamu. Ya, Nabi Muhammad kata kok masih saya ditinggal di sini. Ya, dari bawah dibawa aja kan dari derek kan nggak ada orang. Sono nah, gitu. Ya, malaikat Jibril naik Nabi Muhammad tuh sampai ya di bawah aras tuh. Itu tuh ya lebih dekat tingkatnya tuh Nabi Muhammad dari ya malaikat Jibril. Nah, itu kapan? Malam hari. Itu ya. Itu ya. Nah itu. Nah ini buat mi'rajnya kita tuh kepada Allah begitu di malam hari. Ya kalau kita tuh ya kita sujud ya kita
munajat kepada Allah di malam hari. Nah begitulah ya, seperti kayak Nabi Muhammad tuh itu ya. Ya tuh ya, kemuliaan di malam tuh ya, buat kita ya pendekatan diri kepada Allah gitu ya. Yang dikatakan malam itu lebih mulia daripada siang. Kalau siang kita nggak bisa begitu ya. Kenapa? Ya bising ya, ramai, susah. Malam kan sepi, nggak ada orang, ya gitu tuh ya. Nah gitu tuh ya. Tuh ya, Nabi Muhammad tuh dapat tuh rifatan ya gitu, manzilatan rafi'atan wa hiya qaba qausain fil laili kama qala Rasulullah qala Allah taala subhanallazi asra bi abdihi lailan. Ya, maha suci Allah, zat yang menjalankan hambanya di malam hari itu ya. Ini Nabi Muhammad tuh kan Isra ya, bukannya siang, malam. Bawa ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke atas tuh ya. Aduh ya. Nah, wa kama qala alaihi salam, dan juga begitu juga nih tentang kemuliaan malam. Rasulullah SAW bersabda bilang, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyahu wa tilka sa'a fi kulli lailatin. Itu ya. Nah, kata Rasulullah SAW nih tentang keutamaan malam daripada siang. Kata Rasulullah, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di malam hari itu ada waktu tuh ya, saat tuh waktu ya. La yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah berbetulan tuh waktu itu seorang muslim yas'alullah ta'ala fiha, dia minta kepada Allah pada waktu itu. Nih waktu yang Allah ya pintu ya, nah, bukain pintunya tuh, khairan, diminta kebaikan, illa a'tahu iyahu, pasti tuh Allah bakal berikan kepadanya. Jadi Nabi kata setiap malam tuh ada waktu yang ya Allah ya, waktu mustajabah dah ya, waktu mustajabah. Kalau berbetulan kita tuh waktu mustajabah, kita minta sama Allah, Allah pasti bakal kasih, kata Nabi itu yahu. Nah, watil kasa'a fi kulli lailatin, itu waktu adanya setiap malam. Itu ya, selain daripada Ramadan. Kalau Ramadan nih sekarang Allah buka tuh dari maghrib sampai subuh. Ya, itu. Ya, teman kita kan pada enggak apa. Ya, pada ogah minta karena pada lagi sibuk pikirin ya, pikirin baran ya, pikirin nyaur. Gitu. Habis tarawih kita bukannya pikirin mau ya, tambahin tuh ibadat ya, kita pikirin nyaur ntar. Hah? Iya, apaan dan gitu ya. Ya, mana mau apa ya, mau dapat gitu ya. Itu Lailatul Qadar aja kan segen. Gitu ya, karena yang kita pikirin itu. Ya, kata Bang Ghazali kan kemarin kata gitu kan. Ya, kalau mau dapat tuh Lailatul Qadar jangan pikirin ya Magicom. Ya, Magicom kita pikirin dulu ya. Gitu. Ya. Nah, ya kalau dapat tuh, nah Allah gitu juga gitu ya. Malam tuh kita mestinya khusus tuh ya, kita buat apa tuh ya, dekatan diri pada Allah tuh terus ya. Habis tarawih ya, ntar malam lagi kita habis ini bangun lagi, kita tidur ya, bangun lagi dah ya, suluh-suluh akhirnya tuh wafil ashari ya, di waktu sahurnya. Nah ya kita gunain dah tuh buat apa, buat ngomong munajat pada Allah apa semua. Nah itu ya yang Nabi kata tuh kalau berbetulan tuh kita tuh malam itu ya gitu, nih malam yang lain nih, bukan malam itu. Nah kalau bulan puasa ya berarti setiap malam ada tuh, hanya kita mesti jaga terus kan gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, sampai kulilatin. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam ya, iza zahaba sulusani minal laili, apabila udah pergi itu ya 2/3 malam. Ya, 2/3 malamnya tuh udah lewat. Nah, tinggal 1/3-nya. Ya.
Nah gitu ya, sulusan lain 2/3 malamnya itu lewat yanzilu malakun biiznillahi ta'ala, turunlah malaikat dengan izin Allah Ta'ala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, dalam hadis lain yanzilu rabbuna ila sama'id dunia, Allah langsung turun tuh ke langit dunia. Langit dunia nih yang kita lihat tuh langit gitu, artinya yang paling dekat sama kita gitu ya, nggak jauh gitu ya. Gitu ya. Nah, bismillah sama dunia. Fayasihu, maka malaikat itu bersuara, wayaqulu, bilang, hal min sahibi hajatin, ada gak yang punya hajat? Ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, ya. Gitu ya, sahibu hajatin. Wa hadzal waktu qabulul hajah. Ini waktu diterima hajat kita. Gitu ya. Nah, kama qala alaihi salatu wassalam tuh ya. Dalam riwayat tuh gitu ya. Allah tuh yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ya, wa yaqulu ya gitu, hal min talibi hajatin, ada gak yang punya hajat sekarang? Hal min mustakbirin, adalah orang yang mau istighfar. Hal min taibin, adalah gak yang mau tobat. Nah, sekarang lah waktunya tuh ya, di sulusul akhir minal lail tuh ya, ditanyain sama Allah tuh gitu ya. Nah, ya. Nah, ya tuh waktu yang paling ya, nah, dekat tuh sama kita gitu ya. Itu udah hilang 2/3 malam ya. Nah, ya 2/3-nya ya, berarti udah ya malam. Kok kita bagi 3 tuh ya. Nah, ya berapa tuh ya? Itu dari mulai apa? Maghrib dah jam 6, maghrib sampai subuh ya, jam berapa? Ya, 4:30 dah. Itu udah berapa jam tuh? Ya, 11. Ya, bagi dah itu ya. Kalau 12 bagi 3 kan 4 tuh, 8, 4 jam. Dari jam 6 ya, gitu kan. Sampai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 1, 2 tuh ya. Nah, jam 3-an ya, sulusul akhir tuh ya, pas Imam Wafil Ashari tuh yang Allah bilang waktu sahur ya, jam 3 kan giliran kita nyaur ya. Nah, itulah waktunya gitu ya. Kalau di luar bulan Ramadan, nah itu ya dari jam 3 dah tuh sampai subuh gitu ya. Tuh kalau waktu kita bagi 3 gitu ya. Nah, tuh ya sulusul akhir tuh gitu. Nah, terus lagi Nabi bersabda lagi tuh adanya di malam hari tuh ya, doa mustajab seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, alaikum biqiyamil laili. Ya, Nabi bilang tuh biasain, alaikum ainnya ilzam ya, isim fi'il amr ya, gitu ya. Hanya ilzam, biasain itu ya, lazimin ya, biqiyamil lail ya, dengan bangun malam. Fa'innahu adatus sholihin ya, dalam riwayat fa'innahu da'bus sholihin, karena qiyamul lail itu adalah ya kebiasaan adatnya dari orang-orang soleh ya. Adat kebiasaan orang soleh itu kerjaannya qiyamul lail ya. Al-muqaddimina man qablakum ya, orang-orang saleh mutaqaddimina man qablakum, orang yang terdahulu daripada kamu nih. Mahazihil khoslatu tuqarribuhum ilallahi ta'ala, maka pada waktu ini ya, waktu malam tuh tuqarribukum ilallah ta'ala, itu dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah itu ya, gitu ya. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin wa muqarribatun gitu ya, wa muttaridatun itu ya, sana hadis yang lain tuh. Nah, ini tuqarribukum ya, buat mendekatkan diri kamu kepada Allah, wa kafaratu dzunubikum, dan juga untuk ngapusin dosa-dosa kamu ya. Ya, wa muttaridatun lidda ya, dalam hadis yang lain tuh ya, gitu ya, dengan bangunnya malam itu dapat mengusir penyakit itu ya.
Tuh, ya. Kemudian Nabi ya anjurin tuh suruhin ya qiyamul lail ya, bahkan di dalam hadis yang lain ya Nabi kata alaikum bi qiyamil lail walau rakaatan itu ya. Nabi kata sekalipun ya waktunya cuma 1 rakaat. Nah, kalau kita sembahyang 1 rakaat berapa jam? Karena kalau saat kita belum bisa istiqomah, kenapa? Iya, salah kita dah. Ya, salah kita. Udah giliran dibangunin, kita nggak mau bangun. Itu kan kita udah tidur kan niat tuh pengen bangun. Nah, giliran ada waktunya dibangunin sama Allah. Ya, ntar apa aja kan kita dibangun sama Allah, masa Allah bangunin goyang-goyang gitu. Ya, ada aja panah aja dikasih, ntar digigit nyamuk lah, ya, ntar apa gitu, udah giliran itu. Nah, kitanya nggak bangun, nah gitu, ya, jadinya ntar begitu kita ngendusin udah subuh, orang nah, kalau udah dibangunin sama Allah, ya, melek udah, itu, ya, bangun itu, ya, ini minta dibangunin, begitu dibangunin. Tidur lagi. Besok nggak dibangunin. Hah? Iya, gitu. Ya, padahal Allah bangunin. Ya, jadi kita susah istiqomah. Ya, biar mantap pokoknya. Biar dibangunin bangun udah. Ya, mau apa tuh, mau enak nggak enak, mau apa tuh, mau dingin, mau panas ya. Biasain gitu. Ya, Nabi suruh walau rakaatan tuh. Nabi pesan gitu sekalipun tuh 1 rakaat. Ya, kalau 1 rakaat kan ya dekat banget subuh kan? Iya, subuh 4:30. Ya berarti kan kalau 1 rakaat kita sembahyang ya jam 4:15 ya. Gitu. Ya, kalau sekarang kan jam 4:40 ya, udah subuh dah tuh, udah imsak kan 4:30, masih keburu. Ya, sembahyang 1 rakaat. Itu Nabi saking apa tuh pentingnya tuh kita disuruhin gitu. Nabi kita walau ya rakaatan. Lalu dalam hadis yang lain walau kasal bil ya kalhal bil sat, sekalipun dengan meres susu kambing tuh ya. Kambing kan taran seret habis gitu ya. Nah, itu segitu tuh ya. Hanya biasain dulu dikit-dikit nanti jadi gitu ya. Jadi banyak. Kalau kita kan nafsu ya, maunya banyak aja, baru-baru bangun ya, maunya bangun dah ya, jam 3 bangun. Nah, ya. Wah, ya akhirnya kan kelamaan. Ya, nungguin subuh. Tidur, habis sembahyang tidur. Nah, bangunnya lewat subuh. Ya, juga ada jangan ya. Ya Nabi suruh tuh dikit aja dulu gitu, ya. Gitu, kalau dikit kan gitu. Hanya biar apa tuh, biar Allah tuh yang apa tuh, ya, yang roboh kita. Ini banyak kan kita kan yang roboh. Ya, kita yang meroboh nih, kita begitu, ya. Nah, kita pengen banyak, kita tambahin, ya, gitu. Nah, akhirnya kan nggak mantep, gitu. Nah, ya, akhirnya ya jadi, ya, siang lagi bangunnya, gitu. Nah, biarlah Allah, kalau Allah yang nambahin tuh, ya, nanti enak jadinya, ya, nggak ngerasa capek, nggak ngerasa ngantuk, nggak apa kan gitu ya, karena Allah yang ya tambahin tuh waktunya ya, kita kerjain seperti itu aja yang Nabi ajar dulu dah tuh ya. Nah ya 1 rakaat biasain ya, taruh dah 1 rakaat kedikitan, bayang witir dah 3 rakaat kan. Nah ya witir 3 rakaat tuh ya, kalau 1 rakaat kelamaan ke kolamnya. Kelamaan ke kolamnya gitu, keluar ke kolam buat bayang. Nah karena beranggapan nih orang kan kalau udah sholat tarawih witir. Iya, nggak boleh sembahyang. Nggak boleh sembahyang lagi katanya. Iya. Kalau kita lihat kan jumlah witir itu sampai 11 rakaat. Iya. Nanti kalau udah sholat witir di waktu tarawih dia nggak sholat lagi, makanya ditinggalin tahajud. Gitu. Ya, ini salah paham. Gitu. Ya, gitu. Yang nggak boleh kan sholat witir lagi. Yang gitu. Ya, yang nggak boleh sholat witir lagi. Nah udah 3 ditambahin lagi 3, jadi nggak jadi berapa? Ini nggak jadi witir kan ganjil. Udah 3 habis tarawih. Nah terus dibangun, tambahin lagi 3, nah jadi 6. Nah nggak jadi ganjil. Maunya tambah aja jangan 3, 4. Nah kalau 4 7 kan? Gitu. Ya bukannya nggak boleh sholat lagi. Emang ada hadis Nabi la witrana bis. Ya, la witrani filail, nggak ada yang namanya witir dalam semalaman 2 kali.
Ya, nah tapi kan kalau udah kita udah witir yang ganjil, tinggal nambahin yang ya genapnya, karena banyaknya witir itu 11 itu. Ya, ini mazhab kita. Ya, mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau di mazhab apa Hanafi, ya emang 3, nggak boleh gitu. Ya, kalau Hanafi itu witir udah cukup 3. Jadi yang lainnya tuh ya jangan witir. Masih boleh juga dia. Dan nggak boleh witir, jadi nggak ada tuh yang namanya pakai tambahan-tambahan gitu. Nah kalau kita kan Imam Syafi'i karena witirnya 11, kita baru kerjain 3, tambahin lagi dah tuh semua kita. Mau tambahin 2, mau 4, mau berapa, nambahinnya yang genap, yang penting sampai bilangannya 11. Nah kalau Imam Hanafi, kita udah kerjain 3, udah yang baris bayangin yang lain aja. Jangan witir kalau Hanafi gitu ya. Tapi boleh, bukannya nggak boleh sholat, cuman kan ya salah paham jadi begitu. Dan akhirnya ya sudah witir nggak boleh lagi sembahyang lagi gitu ya. Kalau sembahyang lain boleh. Kemarin tuh ada tuh yang ustazah bicara begitu. Di YouTube jelas banget itu. Iya. Tidak boleh sholat lagi kalau udah witir. Iya. Pernah kejadian dulu sama ustazah udah meninggal masa. Iya. Kayak sama Zainuddin. Satu sampai sempat marah juga. Iya. Aneh tanya begitu, ada seorang ustazah mengatakan kalau sholat udah witir nggak ada lagi sholat, pokoknya sholat apalagi nggak boleh. Gitu. Iya, nggak begitu kagak gitu ya. Karena emang Nabi kita ij'alu akhir salatikum witran. Nah itu yang dipakai. Jadikanlah akhir salat kamu di malam hari itu witir. Kalau udah witir ya berarti nggak boleh bayang lagi gitu tuh pengertian dia. Gitu kan Nabi suruh kan ij'alu akhir salatikum witran. Jadikanlah salat kamu di malam hari itu witir, artinya yang ganjil. Nah gitu. Jadi kalau kita tuh ya belum sholat nih witir, belum yang ganjil, yang sebelumnya tuh kita bayang aja apaan aja. Dan begitu dekat waktu habis waktu malam, nah kita tutup dengan witir nih gitu. Nah kalau udah tutup witir jangan sembahyang lagi, karena waktunya juga udah ditutup witir. Ya kayak Rasulullah kan udah tutup nih witir, habis itu udah diduduk istirahat. Ya, dizikir ngapa nggak sholat lagi gitu ya gitu. Itu kan ada hadis tuh ij'alu akhir salatikum wilaili witran. Jadikanlah sholat kamu di malam hari itu witir. Nah, kalau udah witir ya jangan sholat dan gitu. Ya udah karena kita udah tutup gitu. Masih udah tutup ya dibuka lagi. Kan gitu ya. Nah, itu yang diambil oleh pengertian. Jadi kalau kita udah tarawih, udah witir, nggak boleh lagi kan udah witir nggak boleh sembahyang. Nah itulah ya, jadi salah apa ya gitu. Maksudnya sih bukannya Nabi itu ngelarang nggak boleh gitu, jangan ya. Kalau bisa yang afdol, ini yang afdol kan, yang afdol kalau kita sholat malam, jadi udah terakhir nih malam ya, umpama kayak sekarang dah ya gitu kan, sembahyang apa tuh subuh kan jam 4.40 ya 4.40. Nah udah kita kan 4:30 kan udah tuh. Nah kita sembahyang dah 4:30 kita tutup dah dengan witir. Nah udah kesononya kan masih ada waktu tuh ya, masih ada 10 menit. Ya udah jangan apa ya, jangan sholat lagi. Entah kita mau sholat apa nggak usah. Nah Nabi begitu, habis sholat itu tuh udah nggak sholat lagi. Nah di sholatnya waktu apa udah masuk subuh, si Bilal apa tuh azan. Nah Nabi sembahyang sunat subuh kan gitu ya. Nah ini waktu yang sisa begitu apaan? Nah itulah yang Nabi suruh kan gitu, yang Allah bilang wabil ashari hum ya astagfirun, sisa waktunya itu. Jadi jangan pakai buat sholat lagi, cukup gitu buat istighfar gitu, najat pada Allah. Ini hanya disalah diterapin seperti itu ya. Jadi akhirnya ya orang bangun malam, udah begitu dibangun dia dibangun jam 3, mau ngapain dah nih ya gitu, bayang lagi kagak boleh ya, bengong aja gitu ya. Ya nggak dikasih, nggak boleh lagi, udah bayang witir nggak boleh lagi lah gitu ya. Emang kalau macam Hanafi sih emang yang namanya witir tuh 3 doang gitu, nggak ada yang namanya 11 Hanafi. Nah kalau kita mazhab Syafi'i ya itu 11, boleh ganjilnya di depan ya, boleh juga ganjilnya di
di belakang. Nah kalau ganjilnya di depan, nah itu kita tinggal tambahan-tambahan aja, tambah itu supaya cukup 11 gitu ya ke Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi ya udah 3 ya udah, jangan pakai ditambah-tambahin lagi. Emang dia 3. Lagi sholat witirnya dia kalau Hanafi juga emang sekaligus, nggak boleh 2 1 gitu, sekaligus tuh 3 gitu kalau Hanafi gitu ya, sekaligus tuh 3 gitu ya. Nah ya jadi sholatul witir ya 3 rakaat udah, tapi nggak pakai nggak pakai tahiyat awal. Kalau tahiyat awal kan jadi kayak maghrib gitu ya. Nah itu Hanafi gitu. Nah kalau gitu Syafi'i kan enggak ya, tinggal tambahin aja kalau udah witir di waktu waktu tarawih. Nah ya tinggal tambahin dah berapa yang kita mau kerja 11 tambahin 8 ya, bayar 5 tambahin 2 kan gitu. Nah tinggal ya kita mau nambahinnya gitu ya. Kalau biasa ngerjain sebelum subuh. Hah? Itu kita biasa kan ngerjain sebelum subuh. Sebelum subuh. Iya. Terus? Suatu saat kesiangan tuh kita belum tutup. Belum tutup. Gitu. Boleh meskipun udah subuh. Bahkan kalau bisa kan kalau umpama kita nih udah kerjain yang genap-genap tuh, yang ganjilnya belum. Nah tahu-tahu kita kesiangan. Ya, kalau bisa tuh sebelumnya kita sholat subuh udah sembahyang duluan gitu. Umpama ada waktu tuh kan, ya umpama kita sholat jamaah, nah, kan gitu kan, ada habis sembahyang umpama sunat subuh tuh, ya kan ada wiridan tuh, ya imam atau itu wiridan. Nah kita kalau bisa nutup tuh sembahyang di situ, tuh kalau bisa, ya masih keburu, ya jadi sebelumnya sholat subuh. Nah kalau enggak, ya habis sholat subuh, nggak apa-apa boleh. Emang disuruh tutup. Bahkan kita kalau enggak gini hari nih kita belum tutup. Jangan di ngablakin aja. Ya, tutup. Jadi kita mau sholat duha nih. Nah gitu. Nah kita tutup dulu tuh ya witir kita yang 3. Nah baru sholat duha gitu. Kalau enggak keburu tadi sono. Iya, kalau tuh keburu tuh sebelum sholat ya sebelum sholat subuh, ya sebelum sholat subuh tutup. Gitu. Nah kalau udah nggak keburu kita mau jamaah nih nggak keburu kalau kita kerjain ya ntar habis yang subuh gitu ya. Ya nggak pakai lihat kodok apa udah pokoknya kerjain aja gitu. Ya ntar nilainya si Allah yang nilai. Ya kodokan adaan kan cuma istilahan doang. Ya istilah kita ya gitu. Nah kalau sama Allah sih nggak pakai nih ya kan gitu. Kalau kodokan kan berarti bayar utang gitu, adaan ya konten gitu ya. Nah sama Allah sih nggak kayak begitu, udah biarin aja kita kerjain aja usolli sunatul witri udah jadi ya kata ginari juga ya itu nggak kayak bilang kodokan ya gitu itu kan istilahan doang gitu ya. Hah? Ya, ini jangan jangan dilepas aja bolong gitu, udah witir ya udah ditutup ya diminin aja jangan ya biar kata siang tetap ya dikerjain tuh gitu ya. Nah itu ya jadi Rasulullah nih bilang gitu ya, alaikum biqiyamil lail ya fa innahu da'wu sholihin atau adatu sholihin mutaqaddimin man qablakum fa hadzihil khoslatu tuqarribukum ilallah ya. Ini kerjaan dapat mendekatkan diri kepada Allah wa kafaratu dzunubikum wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjad ya fil lail, dan adalah Rasulullah tuh bangun dan dia tahajud di malam hari hatta tawarramat qadamahu min kasratil qiyami ya. Rasulullah tuh bangun tahajud di malam hari sehingga bengkak kakinya ya, waromat tuh ya bengkak kakinya, qadamahu tuh ya telapak kakinya. Kenapa min kasratil qiyam ya, di sini katanya karena banyak dirinya ya gitu, artinya litulil qiyam ya lama dirinya. Rasulullah tuh ya kalau sembahyang malam tulul kunut ya lama panjang dirinya ya. Kunut tuh artinya diri lama ya. Jadi Rasulullah tuh baca ayatnya tuh panjang-panjang gitu kalau sholat ya. Hanya di sini ada khilaf ulama mana yang lebih bagus ya, banyakin lamain sujud
lamain diri gitu ya. Hanya sebagian ulama mengatakan lebih bagus ya lamain diri gitu ya. Nah, ya lebih bagus daripada ya lamain sujud. Nah, ada juga sebagian lagi yang biarkan lebih bagus dari sujud ya karena itu aqrabu ma yakunul abdu kan ya wa huwa sajidun gitu ya. Paling dekat kita sama Allah yaitu waktu sujud gitunya. Itu sebagian ulama. Nah, yang sebagian bilang ya lebih bagus tuh kunut gitu ya biar lama ya kalau kita sembahyang tuh malam ya yang surahnya biar yang panjangan dikit gitu ya. Apalagi kayak kemarin tuh ya Yasin kan qalbul Quran. Nah ya kita baca dah ya mau habis 1 rakaat boleh mau kejet apa ya 8 rakaat ya nggak apa-apa kalau bayang apa witir kan 8 rakaat. Nah baca satu Yasin gitu ya. Nah, bisa kan ya dua itu ya berapa ayat Yasin kan 83 ayat. Nah kalau 8 rakaat ya berarti kan ya 10 ya gitu ya 10 ayat ya ruku kan gitu ya jadi 8 rakaat ya 80 kan ya 83 tuh ya bisa kan gitu. Jadi kan lamaan tuh ya jangan baca qul huwallahu mulu Cep. Ya qul huwallahu ya biar dirinya lamaan di kita Yasin ya itu ya itu tulul kunutnya Rasulullah tuh karena ya kakinya bengkak di apa ya gitu itu qiyam tuh karena lama dirinya fi shalah. Qila ya Rasulullah qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Ya dikatakan tuh ya Rasulullah sungguhnya Allah telah ampunin dosa kamu yang lalu dan yang belum. Ya palima tatahammalu hazihil masaqah fi ta'ah. Kenapa kamu masih ya melaksanakan ya kesulitan di dalam ya taat ini? Lima taf'alu haza kata Aisyah gitu. Wa qala alaihi salam apalah aku naminasyakirin. Apakah saya enggak mau jadi ya orang-orang yang bersyukur? Apalah aku ya gitu ya. Nah, syakirin tuh ya. Nah, ya. Nah, alama an'amallahu ta'ala alayya. Ya, itu apakah saya enggak mau jadi orang yang bersyukur atas apa yang Allah berikan nikmat kepada saya. Fa'aujadani minal adami ulul wujud. Nikmat yang Allah berikan kepada saya, ya Allah ciptakan saya tuh dari kagak menjadi ada. Apalah askuru, apakah saya enggak mau bersyukur? Wa a'tani Allahu ta'ala al-aqla wal fikra wal fahma wan nubuwah. Allah berikan kepada saya akal, pikiran, paham dan kenabian. Itu ya, itu nikmat. Apalah aku askuru, apakah saya enggak mau bersyukur? Wa a'tani taufiqa ila ta'ah. Allah berikan kemampuan pada saya untuk ibadat. Apalah aksuru ya gitu ya waku bila taati. Apakah saya enggak mau bersyukur ya kalau sekiranya tuh ibadat saya ini diterima ya taat saya wa ibadati. Waya ayyuhal ghafil, wahai orang yang lalai, hal sami'tum kalama nabiyakum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang lalai, apakah kamu ya dengar enggak ya perkataan nabi kamu nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya hasrata ya sungguh ya rugilah liman doya al-lail bil ghaflati. Ya orang yang menyia-nyiakan malam dengan kelalaian. Ya malam ada ya enggak digunakan buat ibadat. Waya nada mata, wahai orang yang menyesal liman azhabar nahar bil maksiyah, buat orang yang menghabiskan tuh siang dengan kemaksiatan. Ala innallaha ta'ala la yukhriku sahibal ainaini. Ingatlah olehmu, sungguhnya Allah tidak akan membakar sahibal ainaini, orang yang mempunyai dua mata ini. Apa tuh? Ainun
tabki fil laili min khasyatillah, yaitu mata yang menangis di malam hari karena takut kepada Allah, wa ainun la tanamu minas sahari fi sabilillah, dan mata yang bergadang pada jalan Allah gitu ya. Dua mata nih Allah tidak akan seksa. Mata yang nangis di malam hari ya karena ya perbuatan-perbuatan maksiatnya tuh gitu ya. Nah, ya kemudian mata yang bergadang tuh ya dalam sabilillah ya dalam kebaikan tuh. Nah, inilah ya pesannya Rasulullah. Nah, ini membuktikan bahwa malam itu lebih baik daripada siang tuh ya. Di situ kan ada pertanyaan ya, mana yang lebih baik malam apa siang? Nah, ya jawabnya tuh nah itu ya udah macam-macam dah tuh ya. Nah, dari para anbiya, dari nabi-nabi gitu ya tentang keutamaan malam gitu ya. Nah, itulah ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.